Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul merger dan akuisisi. Materi yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian merger dan akuisisi. Pengertian merger secara umum, pengertian merger adalah suatu proses penggabungan dua perseroan di mana salah satunya tetap berdiri dan menggunakan nama perseroannya, sementara perseroan yang lain lenyap dan semua kekayaan yang dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Ya, materi selanjutnya yaitu pengertian tentang akuisisi. Secara umum, pengertian tentang akuisisi adalah pengakuan terhadap suatu perusahaan, baik organisasi publik maupun organisasi privat yang dilakukan oleh perusahaan yang mengakuisisinya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis merger dan akuisisi. Secara umum, jenis-jenis merger terdiri dari 4 jenis. Adapun jenisnya yaitu yang pertama merger horizontal, yang kedua yaitu merger vertikal, yang ketiga konglomerat, yang keempat adalah merger non generik. Adapun jenis-jenis dari akuisisi yaitu yang pertama berdasarkan bentuk dasar atau objek akuisisi, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu konsolidasi, yang kedua adalah akuisisi saham, yang ketiga adalah akuisisi aset. Yang kedua yaitu berdasarkan keterkaitan dengan jenis usahanya. Itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu akuisisi horizontal, yang kedua yaitu akuisisi vertikal, yang ketiga yaitu akuisisi konglomerat. Selanjutnya, tujuan merger dan akuisisi. Merger dilakukan karena ada tujuan dan alasan tertentu yang ingin dicapai. Adapun tujuan merger antara lain, yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Suatu perusahaan dapat melakukan merger atau akuisisi bila ingin bertumbuh lebih cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha. Yang kedua, meningkatkan dana. Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi internal pasti akan membutuhkan dana. Kebutuhan dana tersebut dapat diperoleh dengan melakukan ekspansi eksternal, yaitu menggabungkan diri dengan perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi. Yang ketiga, menciptakan sinergi, yaitu menghasilkan tingkat skala ekonomi. Sinergi akan terlihat jelas saat perusahaan melakukan peleburan dengan bisnis yang bentuk usahanya sama, karena dapat melakukan efisiensi terhadap tenaga kerja. Kemudian yang keempat, pertimbangan pajak. Perusahaan yang mengalami kerugian pajak dapat meleburkan diri dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Yang kelima, meningkatkan keterampilan perusahaan. Perusahaan dapat mengalami kesulitan untuk berkembang karena kurangnya keterampilan dalam hal manajemen dan teknologi. Untuk mengatasi masalah tersebut, suatu perusahaan dapat bergabung dengan perusahaan lain yang memiliki manajemen dan teknologi yang mumpuni. Yang keenam, melindungi diri dari pengambil alihan. Setiap perusahaan berpotensi menjadi target pengambil alihan yang tidak bersahabat. Pelaku merger mengakuisisi perusahaan lain dan membiayai pengambil alihannya dengan hutang. Karena beban hutang ini, maka kewajiban perusahaan menjadi terlalu besar untuk ditanggung. Yang ketujuh, meningkatkan likuiditas pemilik. Setiap perusahaan yang melakukan merger berpeluang untuk memiliki likuiditas yang lebih besar. Ketika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan lebih mudah didapatkan, sehingga lebih liquid ketimbang perusahaan yang kecil. Kemudian selanjutnya ada beberapa tujuan akuisisi. Yang pertama, menambah sinergi perusahaan.
Pada umumnya, akuisisi dilakukan untuk meningkatkan keuntungan atau nilai tambah perusahaan yang ikut dalam proses akuisisi, baik akuisitor maupun yang diakuisisi. Yang kedua, memperluas pangsa pasar. Akuisisi juga sering dilakukan karena suatu perusahaan yang ingin memperluas mangsa pasarnya karena perusahaan yang diakuisisi telah memiliki mangsa pasar yang cukup besar. Yang ketiga, melindungi pasar. Persaingan bisnis yang cukup ketat menjadi salah satu alasan dilakukannya akuisisi. Ketika sebuah perusahaan ingin memperkuat posisi pada market tertentu, mengakuisisi perusahaan pesaing dianggap dapat melindungi market yang ingin dikuasai. Kemudian yang keempat, mengakuisisi produk tertentu. Salah satu cara pengembangan bisnis perusahaan dapat dilakukan dengan menghasilkan produk baru. Ketika perusahaan lain menghasilkan produk berkualitas dan dikehendaki, produk tersebut dapat diakuisisi untuk kemudian dikembangkan lagi. Kemudian yang terakhir, memperkuat bisnis utama. Pengambil alihan perusahaan lain yang bergerak di bisnis yang sama, pada akhirnya untuk memperkuat bisnis inti suatu perusahaan sehingga menjadi lebih kuat. Manfaat merger dan akuisisi. Menurut Kwikian G 1997 dalam Paimata 2001 mencatat beberapa manfaat merger dan akuisisi berikut. Yang pertama, komplementasi. Penggabungan perusahaan sejenis atau lebih secara horizontal dapat menimbulkan sinergi dan berbagai bentuk, misalnya perluasan produk, transfer teknologi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Yang B, pooling kekuatan. Perusahaan-perusahaan yang terlampau kecil untuk mempunyai fungsi-fungsi penting untuk perusahaannya, misalnya fungsi research dan development, dan akan lebih efektif jika bergabung dengan perusahaan lain yang telah memiliki fungsi tersebut. Yang C, mengurangi persaingan. Penggabungan usaha di antara perusahaan sejenis akan mengakibatkan adanya pemutusan pengendalian sehingga dapat mengurangi pesaing. Yang D, menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Bagi perusahaan yang memiliki likuiditas dan terletak oleh kreditur, keputusan merger dan akuisisi dapat dengan perusahaan yang kuat akan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan akuisisi. Kelebihan akuisisi yang pertama, akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidang firm, maka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidang firm. Yang kedua, dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham. Perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Yang ketiga, karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambilalihan perusahaan yang tidak dapat bersahabat. Kekurangan akuisisi. Yang pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambilan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3, sekitar 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Yang kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli maka terjadi merger. Yang ketiga, pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi, aset harus secara hukum dibalik namakan sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi.
Saya Sofia Andini akan melanjutkan materi mengenai kekurangan akuisisi. 1. Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Dan yang kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Dan yang ketiga, pada dasarnya pembelian seluruh aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal tinggi. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum merger dan akuisisi. Syarat umum penggabungan merger dapat diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 4 Ayat 1 PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, pengambil alihan perseroan. Sedangkan syarat pengambil alihan atau akuisisi perseroan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 126. Terdapat beberapa persyaratan yang dapat diacu bagi perseroan bagi proses akuisisi, yaitu yang A ada pengambil alihan saham wajib memperhatikan ketentuan anggaran pasar perseroan. Yang B, pengambil alihan saham tidak boleh merugikan perusahaan. Dan yang C, pengambil alihan saham tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas. Yang D, pengambil alihan saham tidak boleh merugikan karyawan perseroan. Dan yang E, pengambil alihan saham tidak boleh merugikan masyarakat dan pesaing sehat. Baik, cukup. Sekian dari presentasi kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.